Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Verly Septir Iwansyah serta teman-teman yang berbahagia. Baik, langsung saja. eh untuk judul pada pada presentasi kali ini adalah scanning elektron mikroskopi, yang mana beranggotakan ada Davia Risniawati, ada Muhammad Hafsyah, Nela Nurul Aisyah, saya Safina Tunaja, dan juga Siti Alia. Untuk judul dari jurnalnya sendiri berjudul Green Road to Synthesis Zinc Oxide Nanoparticle Using Leaf Extract of Cassia Estula and Melia azadarak and their antibacterial potential. Untuk selanjutnya, di pendahuluan akan dijelaskan oleh Nela. Kepada Nela dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini ada pendahuluan ya. Yang pertama judul jurnalnya tadi sudah disebutkan oleh Safina, kemudian nama penulisnya yaitu Minha Nasir, Usman Aslam, Busra Khalid, dan Vincent. Nah, untuk sampel yang diambil pada penelitian kali ini yaitu nanopartikel seng oksida atau ZNO NPS disintesis menggunakan ekstrak daun 2 tanaman obat Cassia stula dan Melia azadara. Seng asetat dihidrat 0,01 m digunakan sebagai prekursor ekstrak daun masing-masing tanaman untuk sintesis NP. Nah, sifat struktural dan optik NP diselidiki dengan difraksi sinar X atau XRD, spektroskopi inframerah, transformasi Fourier atau FTIR, pemindaian mikroskop elektron atau SEM, kemudian spektrofotometer ultraviolet visible UVPS, dan hamburan cahaya dinamis atau DLS. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nela. Untuk selanjutnya, yaitu metode akan dijelaskan oleh saya. Jadi pada jurnal ini menggunakan metode sintesis nanopartikel yang mana nantinya menggunakan dari ekstrak daun dan tanaman Cassia fistula dan Melia azadira yang nantinya diekstraksi untuk mendapatkan ekstraknya. Lalu dilakukan sintesis nanopartikel yang mana nantinya digunakan sebagai agen reduktor atau stabilisator dalam sintesis zinc oxide nanopartikel atau ZNO-NPS. Nah, reaksinya itu nanti adalah reaksi redox yang terjadi antara senyawa-senyawa dalam ekstrak daun dengan prekursor zinc untuk membentuk nanopartikel ZNO. Selanjutnya nantinya dari sintesis nanopartikel ini, ZNO yang dihasilkan akan dikarakterisasi, yang mana nanti dihasilkan kemudian dikarakterisasi menggunakan teknik-teknik ada 5. Yang pertama ada spektroskopi UV-vis, mikroskopi transisi elektron atau TEM, difraksi sinar X atau XRD, dan spektroskopi inframerah atau IR, dan mikroskopi elektron atau SEM. Pada eh, kali ini akan dijelaskan tentang mikroskopi elektron atau SEM. Nah, oke, untuk penjelasan mikroskopi elektron pada SEM akan dijelaskan oleh Davia.
Selanjutnya, oke, baik lanjut langsung saja. Microsoft VSAM ini atau scanning elektron Microsoft itu digunakan untuk memperoleh gambar resolusi tinggi dari permukaan sampel pada skala nanometer. Nah, yang mana nanti tahapannya itu ada preparasi sampel, lalu nanti sampel yang sudah kering yaitu sampel nanopartikel zinc oxide atau ZNO nanti ditempatkan pada pemasangan pada stud yang mana sampelnya ditempatkan pada stub stem yang nantinya biasanya terbuat dari logam yang dilapisi dengan pita konduktif. Lalu dilakukan pengoperasian SEM dengan pembentukan berkas elektron dan juga nantinya ada interaksi dengan sampel di mana nantinya elektron yang dihasilkan akan bertabrakan dengan sampel. Nah, yang nantinya elektron sekunder akan dipancarkan dan detektor SEM akan menangkap elektron sekunder ini untuk membentuk gambar pada permukaan sampel. Lalu ada pemisahan elektron dan juga nantinya setelah itu ada analisis gambar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia dan juga Hapsya. Kepada Alia dan Hapsya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu pembahasan dari interpretasi data scanning elektron mikroskopik atau SEM. Eh, Pada gambar berikut ya, menunjukkan morfologi dari ZN nanopartikel pada tiga resolusi berbeda, yaitu 500 kali, 16.000 kali, 65.000 kali untuk gambar yang A, B, dan C, serta 800 kali, 8.000 kali, dan 30.000 kali untuk gambar DEF. Nah, gambar yang disajikan juga pada SEM tersebut juga menunjukkan morfologi nanopartikel zinc oksida yang disintesis menggunakan ekstrak daun Cassia fistula dan Melia azadirach pada ketiga resolusi berbeda. Nah, pembesaran yang berbeda yang tadi itu eh, memberikan pandangan yang komprehensif tentang morfologi ZNO nanopartikel sintesis. Pembesaran rendah atau kecil memberikan pandangan umum, sedangkan pembesaran yang tinggi atau besar memberikan detail yang lebih spesifik dan halus. Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk gambar yang A terlihat sebagai agregat yang terdiri dari partikel-partikel kecil dengan bentuk yang tidak beraturan. Ukuran partikelnya rata-rata sekitar 30 μm, di mana pada saran yang pertama itu yang atomasi atau kumpulan nanopartikel ZNO serta membantu dalam memahami distribusi partikel secara keseluruhan dan bagaimana partikel tersebut tersebar atau terkumpul. Kemudian bisa dilihat juga yang kedua dengan pembesaran 16.000 kali pembesaran. Pada resolusi ini terlihat juga ya detail morfologi permukaan partikel ZNO itu menjadi lebih jelas gitu. Nah, kita tuh bisa lihat gitu dengan cukup baik dan kita bisa mengidentifikasi gambar tersebut tuh apakah partikelnya tuh berbentuk bulat atau tidak beraturan ataupun punya bentuk spesifik lainnya. Nah, untuk gambar yang C dengan 65 kali pembesaran terlihat dengan detailnya yang sangat tinggi. Permukaan partikelnya terlihat kasar dan berpori. Lingkaran titik titik merah itu menunjukkan batas-batas partikel yang menunjukkan bahwa ZNO nanopartikel ini memiliki bentuk yang sangat seragam. Nah, untuk selanjutnya pada gambar yang D, ini tuh menggunakan ekstrak dari Melia ajadarach dengan pembesarannya itu 800 kali pembesaran, di mana pada yang gambar D ini tuh memberikan tampilan umum dari ZNO nanopartikel sintesis yang disintesis menggunakan ekstrak daun Melia ajadarach seperti pada eh, bagian yang A ya. Nah, ini tuh sama juga membantu untuk memahami distribusi dan aglomerasi partikel secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Alia.
Selanjutnya mengenai poin gambar E dan F dari sintesis Melia Azadara. Untuk poin yang E itu pada perbesaran 8.000 atau 2 nanometer. Pada perbesaran ini, morfologi partikel mulai terlihat lebih jelas, mirip dengan gambar yang B. Namun, dengan sedikit perbesaran yang lebih rendah, ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang bentuk dan ukuran partikel individu. Bisa dilihat ya, seperti awan-awan gitu. Terus selanjutnya, bagian F pada perbesaran 30.000 atau 300 nanometer. Pada resolusi tinggi ini, kita bisa melihat fitur makroskopis yang sangat detail gitu dari si nanopartikel ZNO-nya. Nah, terus ada lingkaran merah putus-putus. Itu tuh menunjukkan tepi partikel yang membantu mengidentifikasi batas partikel individu. Sama seperti pada gambar bagian C yang ada lingkaran merah putus-putus. Itu tuh penting untuk memahami detail permukaan dan interaksi partikel pada skala nano. Nah, untuk analisis morfologinya ini, gambar-gambar pada scanning elektromorfologi ini dapat membantu menganalisis secara morfologi partikelnya termasuk bentuk, ukuran, dan distribusi partikel. Penting untuk menilai kualitas dan karakteristik fisik dari ZNO-NPS-nya yang disintesis. Maka ZNO-NPS dari Cassia fistula yang pada bagian A sampai C itu menunjukkan distribusi partikel yang baik dan partikelnya itu berbentuk bulat dengan permukaan lebih relatif halus dan perbesaran tinggi. Untuk yang ZNO-NPS dari Melia Azadara pada gambar D sampai F menunjukkan morfologi partikelnya itu mirip dengan Cassia fistula, akan tetapi ada pada perbedaan ukuran dan distribusi partikelnya sebab perbedaan metode sintesis atau komponen kimia dari ekstrak daun yang digunakan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia dan Hafsyah. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Davia. Kepada Davia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Safina. Setelah tadi kita membahas tentang jurnal yang terkait dengan SEM, maka dapat ditarik gitu ya kesimpulan dari pendahuluan metode baik dari pembahasan terus untuk jurnal ini. Dan adapun kesimpulannya ini, yang pertama itu gambar SEM menunjukkan morfologi nanopartikel seng oksida atau ZNO yang disintesis dari ekstrak daun Cassia fistula dan Melia azadara. Nah, yang kedua itu partikel-partikel tersebut memiliki bentuk bulat atau spherical yang menunjukkan bahwa proses sintesis berlangsung dengan baik dan menghasilkan nanopartikel dengan struktur yang teratur. Adapun yang ketiga, analisis SEM juga menunjukkan ukuran partikel yang dihasilkan. Dalam kasus ini, nanopartikel ZNO dari Cassia fistula memiliki ukuran rata-rata sebesar 68,1 nanometer, sementara nanopartikel ZNO dari Melia azadara memiliki ukuran rata-rata sebesar 3,62 nanometer. Nah, adapun yang terakhir, yaitu adapun yang keempat, hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak Melia azadara itu lebih efisien dalam menghasilkan nanopartikel dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan ekstrak Cassia fistula. Hal ini mungkin disebabkan oleh keberadaan lebih banyak jenis fitokimia dalam Melia azadara. Nah, untuk yang terakhir itu ukuran nanopartikel yang lebih kecil dapat meningkatkan aktivitas antimikroba karena memungkinkan partikel-partikel tersebut untuk lebih mudah menembus membran sel bakteri. Dikembalikan kepada moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 6. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Feli Septi Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah instrumentasi kimia dan semua teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai analisis jurnal yang akan kami analisis, yaitu dengan judul Observing Thin Lead Alloys by Scanning Electron Microscopy, Physical Chemistry Experiment Investigating Macro Level Behaviors and Micro Level Structures. Adapun arti dari judul ini yaitu mengamati panduan timah timbal dengan memindai mikroskop elektron, yaitu eksperimen kimia fisika menyelidiki perilaku tingkat makro dan struktur tingkat mikro. Adapun dari anggota kelompok 6 ini, yang pertama ada Arzeti Eka Septiani, lalu ada Irmayanti Widya Astuti, ada Latifa Amalia, ada Linda Sriwahyuni, dan ada saya sendiri, Risa Putri Utami. Di sini ada judul yang kami bawakan tadi mengenai Observing Thin Lead Alloys by Scanning Electron Microscopy, a Physical Chemistry Experiment Investigating Macro Level Behaviors and Micro Level Structure. Adapun di sini penulis dari jurnalnya yaitu ada Yu Wang, Xin Huasu, Mei Fen Wu, Hui Kanghu, dan Xiaogang Wang. Yang selanjutnya di sini ada bahan dan juga metode dari jurnalnya. Yang pertama dari bahan kimia yang digunakan di sini adalah partikel timah dan timbal yang dibeli dari Sinopharm Chemical Reagent, yaitu dalam tingkat reagen analitis dan digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut. Lalu juga ada bubuk grafit komersial, ada resin epoksi, ada kertas abrasif untuk metalografi dan butiran abrasif yang digunakan. Lalu yang selanjutnya ada peralatannya juga. Di sini yang digunakan adalah mikroskop elektron pemindaian emisi lapangan resolusi tinggi, terus juga dengan EDS yang digunakan. Kisaran elemen yang didapat di analisis yaitu instruksi manual dan informasi lebih lanjut mengenai dari SEM dan juga EDS-nya. Lalu yang selanjutnya ada prosedurnya, di mana di sini ada yang pertama persiapan sampel panduan timah timbal ini untuk eksperimen DTA dapat digunakan secara langsung. Nah, jika teroksidasi secara ekstensif, beberapa ingot panduan baru harus dibuat dengan cara fusi konvensional seperti metode yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu di sini pun digunakan silet atau mata gergaji dan tertanam dalam resin epoksi. Lalu permukaan plat terlebih dahulu digosok basah dengan ampas, kemudian dipoles dalam air secara berurutan dengan kertas abrasif untuk grafik metalogi penurunan ukuran butir yang berbeda-beda. Lalu dilanjutkan dengan abrasi basah menggunakan butiran alumina halus.
Lalu di sini ada observasi SEM-nya atau EDS. Di sini plat panduan dipasang pada potongan spesimen dengan pita karbon perekat dua sisi. Lalu morfologi paduan dipindai dalam mode campuran SE. Dan di sini pun analisis SEM-nya dilakukan pada 10 atau 15 kV dan jarak kerjanya 15 mm. Yang selanjutnya mungkin akan masuk ke pembahasan dari hasil analisis jurnal ini yang akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama kepada Arzeti, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar 1. Di sini ada SEM atau IDS, timbal dan timah. Untuk timahnya sebesar 80%. Nah, sebelum menuju ke gambar, kita perlu tahu gitu ya bahwa SEM itu merupakan suatu pemindaian gitu ya, di mana pemindaian ini menggunakan elektron untuk memindai permukaan sampel dan menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi dari morfologi ataupun topografi gitu. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman di bagian kanan ini udah ada 6 gambar ya. Nah, untuk gambar SEM-nya sendiri itu berada di huruf A sebelah atas kiri yang ada tanda merah. Nah, itu merupakan gambar SEM dengan pembesaran 350 kali, di mana gambar ini memberikan detail tentang tekstur dan distribusi komponen paduan. Nah, untuk yang nomor B, ini merupakan pemetaan X-ray dari unsur SB. Pemetaan ini menunjukkan bahwa kandungan SB sangat rendah, yaitu sekitar 0,85%. Dan untuk yang C itu pemetaan X-ray PB atau timbal, di mana ini menunjukkan distribusi unsur timbal yang merupakan komponen utama paduan ini dengan kandungan sebesar 99,15%. Nah, untuk yang terakhir, pembesaran dari area kotak merah pada gambar A ini menjelaskan bahwa kandungan PB itu ternyata sebesar 23,35% dan SB-nya sebesar 76,65%, serta area lain dengan PB sebesar 76,97% dan SB sebesar 23,03%. Nah, sebelum melanjutkan, perlu diketahui kenapa pada semua gambar ini tidak SEM gitu ya, judulnya seperti yang di B, C, D, E, F. Itu kan keterangannya X-ray gitu ya, bukan SEM gitu. Nah, ternyata di sini itu setelah menggunakan SEM kan jadi prosesnya tuh gini. Ketika SEM digunakan untuk memindai sampel, elektron kan akan menabrak sampel, yang mana itu menyebabkan atom-atom dalam sampel tersebut memancarkan sinar X. Nah, sinar X ini oleh detektor EDS menangkap si sinar ini dan menghasilkan spektrum yang menunjukkan keberadaan dan konsentrasi unsur-unsur dalam sampel gitu. Jadi di jurnal ini selain dia meneliti SEM gitu ya, karena SEM kan cuma tentang struktur fisik, kemudian tekstur dan bentuknya. Nah, ternyata di sini itu juga menggunakan EDS atau Energy Dispersive X-ray Spectroscopy untuk mengetahui bahwa ternyata di sampel ini itu ada komponen atau ada komposisi kimia seperti SN, kemudian PB, dan lain-lain. Seperti itu ya. Mungkin, oh ya, terus untuk dari X-ray ini kan nantinya didapatkan spektrum gitu ya yang menunjukkan puncak-puncak dari komposisi si kimia ini. Nah, untuk spektrum ini akan dijelaskan oleh Saudari Irma. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Septi yang sudah memaparkan macam-macam contoh SEM-nya ya. Selanjutnya ada contoh grafik. Boleh di next dulu. Siapa ini yang punya PPT? Bisa. Bukan yang. Nah, ini yang tadi Mbak Septi itu kan sampelnya dari A, B, C, D, E, F. Nah, ini grafiknya itu gambar cuman dari A, contohnya A sama D doang. Nah, ini grafiknya
unsurnya yang ketemu itu kan yang udah dijelasin sama Mbak Septi itu ada timah sama timbal. Nah, yang pertama itu ada zona 1 yang memiliki persentase berat SN yang sangat tinggi di atas 97,8% dan persentase berat PB yang sangat rendah di bawah 2%. Ini menunjukkan bahwa zona 1 itu terdiri dari larutan padat beta dengan komposisi timah yang tinggi. Kemudian ada zona 2. Zona 2 ini memiliki persentase berat SN yang lebih rendah daripada zona 1 sekitar 24,52% dan persentase berat PB yang lebih tinggi sekitar 75,48%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa zona 2 terdiri dari campuran larutan padat alfa dan larutan padat beta. Kemudian ada zona 3, ada zona yang memiliki presentasi berat SN yang lebih rendah dari zona 1 sekitar 91,59% dan presentasi berat timbal yang lebih tinggi sekitar 8,41%. Ya, ini menunjukkan bahwa zona 3 ini terdiri dari larutan padat dengan komposisi timah yang lebih rendah dari zona 1. Kemudian ada zona 4 ini memiliki presentasi berat timah dan timbal yang sama sekitar 61,15% dan 38,85%. Ini menunjukkan bahwa zona 4 ini terletak dari otentik sama ya si puncaknya timbal sama timah di zona 4 karena campuran dua fase padat dengan komposisi yang konstan. Nah, teman-teman juga bisa dilihat apa ini teh berat persen dan atom persen dari timbal sama timah dari zona 1, zona 2, 3, 4. Mungkin cukup sekian dari yang Irma paparkan. Irma lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, adapun pembahasan selanjutnya dari jurnal ini akan dibahas oleh Latifah dan Linda. Kepada Latifah dan Linda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk gambar ketiga ini akan dijelaskan oleh saya. Nah, pada gambar ketiga ini ada gambar tentang SEM dan juga X-ray. Untuk tahapan penelitiannya kurang lebih sama seperti yang sudah Mbak Septi jelaskan, bahwa SEM-nya itu ada pada gambar yang A. Nah, di mana gambar SEM pada gambar A itu merupakan pembesaran dengan 1000 kali. Nah, gambarnya itu memberikan detail tentang tekstur dengan WT sebesar 99,15%. Dan dengan WT sebesar 99,15% dan mol 99,51% pada SNL. Pada timah L. Nah, lalu pada gambar kedua itu ada pemetaan X-ray pada timah. Nah, pada gambar B ini menunjukkan bahwa pemetaan dari gambar 3A, di mana zona bagian yang lebih gelap itu diperbesar. Nah, selanjutnya ada gambar yang C, di mana ini adalah pemetaan dari X-ray timbal. Nah, ini menunjukkan adanya distribusi unsur timbal yang merupakan komponen utama dengan WT sebesar 0,85% dan mol sebesar 0,49%. Nah, lalu pada gambar D, ini merupakan pembesaran dari area kotak merah pada gambar A. Nah, ini menggunakan SEM dengan pembesaran 4.000 kali. Nah, ini memberikan detail bahwa garis-garis tersebut tidak berfase homogen tunggal dengan WT sebesar 23,05% dan mol sebesar 34,33%. Lalu yang selanjutnya pada gambar yang ke E ini merupakan X-ray SN. Nah,
Gambar ini menjelaskan bahwa garis-garis ini terdiri dari zona kaya timbal dan titik kaya timah yang bercampur satu sama lain. Lalu pada gambar F, ini merupakan pemetaan X-ray pada timbal, di mana menghasilkan WT sebesar 76,95% dan molnya adalah 65,67%. Mungkin sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifa. Kepada Latifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Linda yang sudah mempersilakan saya untuk melanjutkan hasil review dari The Journal ini ya. Boleh di next. Nah, dan yang keempat ini yaitu penentuannya terhadap suhu ya, di mana untuk panduan SN 35% berat itu matriks utentik lameller terbentuk di sekitar tepi sebagian besar larutan pada alfa. Kemudian untuk panduan 75% sebaliknya ada di larutan padat beta yang ditemukannya. Kemudian tidak ada bulk besar ditemukan pada paduan SN 62% berat dan hanya matriks eutetik lameller yang dapat dilihat. Nah, sedangkan pada panduan SN 15%, komponen fase utama adalah larutan padat alfa. Dan hanya sedikit titik-titik kecil yang kaya dengan timah yang diamati dengan lemah. Ini disebabkan oleh pemadatan yang tidak setimbang dalam proses pendinginan awal. Jadi dalam grafik ini bisa dilihat ya, jika SN 35% terdapat larutan padat alfa, sedangkan SN 75% terdapat larutan padat beta. Sedangkan untuk SN 62% hanya ada matriks eutetik, sedangkan SN 15% hanya ada fase utama dengan padatan alfa. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah dan Linda. Yang selanjutnya, di sini ada kesimpulan dari analisis jurnal yang telah kami analisis. Adapun kesimpulan dari hasil SEM-nya sudah dijelaskan oleh teman-teman semua. Ini merupakan kesimpulan keseluruhan dari analisis jurnalnya, yaitu percobaan ini berasal dari percobaan kimia fisika konvensional, yaitu pengukuran diagram fasa. Nah, metode SEM atau EDS ini memberikan korelasi visual antara karakteristik mikrostruktur paduan biner dan data termal yang diilustrasikan pada diagram fasa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelajahi dunia mikroskopis. Kemudian menyelidiki struktur mikro suatu bahan dengan metode visual sangat penting bagi mahasiswa jurusan kimia dan ilmu material karena akan bermanfaat untuk memperkenalkan teknik laboratorium modern melalui topik yang akrab bagi siswa, terutama siswa kelas rendah, dan melibatkan siswa untuk menemukan hubungan antara perilaku makro dan struktur mikro di awal kehidupan akademis mengenai kimia. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Boleh, Raisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Raisa, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya kepada kelompok 6. Di situ kan ada pada hasil yang keempat, kan ada ada apa sih? Kurva gitu ya. Nah, yang ditanyakan bagaimana hubungan antara presentase timah dan suhu yang mempengaruhi material. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raisa. Selanjutnya Baik, saya Siti Rahmat, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya pada kelompok 5. Tadi kan menjelaskan mengenai nanopartikel oksidase. Nah, pertanyaan itu adalah, apa saja karakteristik struktural dan optikal dari nanopartikel oksidase yang disintesis menggunakan ekstrak daun Cassia fistula dan Melia azadar pada jurnal ini?
Mungkin cukup sekian. Baik, yang selanjutnya kepada Sartika dipersilakan. Izin bertanya kepada kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa lingkaran merah putus-putus itu ditambahkan pada gambar SME di perbesaran tinggi? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 5 sudah ada 2 pertanyaan dan untuk kelompok 6 baru 1 ya. Sisanya untuk kelompok 5 1 orang lagi boleh dan untuk kelompok 6 2 orang lagi silakan. Iqmal silakan. Baik, izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi dijelaskan pada figur 1B itu menunjukkan bahwa kandungan SB sekitar 0,85%. Dan pada C itu menunjukkan kandungan PB sekitar 99,15%. Nah, itu kan merupakan data dari X-ray ya, tapi ingin ditanyakan gitu ya. Bagaimana cara interpretasi persentase kandungan SB dan PB tersebut dari data gambar hasil analisis SEM dan X-ray tersebut? Baik, terima kasih Iqmal atas pertanyaannya. Yang selanjutnya Lutfina dipersilakan. Oh. Baik, izin bertanya ya. Perkenalkan nama saya Lutfina Fadila dari kelompok 7. Izin bertanya untuk kelompok 6. Bagaimana analisis pemindaian itu kan salah. Bagaimana analisis pemindaian mikroskop elektron SEM ini berkontribusi terhadap karakteristik rentang bentuk dan ukuran pada sampel yang diuji. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir dari Runi Olga dipersilakan. Runi Olga, silakan untuk bertanya. Oke, baik, mungkin untuk Runi Olga boleh dikirim di chat ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman kelompok 5 dan kelompok 6 yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih kepada Nisa. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 oleh Siti Rahma. Pertanyaannya, apa saja karakteristik struktural dan optikal dari nanopartikel oksidase yang disintesis menggunakan ekstrak daun Cassia fistula dan Melia azadara pada jurnal ini? Untuk karakterisasi struktural dan optikal dari nanopartikel oksidasi seng ini ada 2 ya untuk karakteristik struktural. Yang pertama itu ada dalam morfologi, ukuran, dan juga strukturnya. Nah, kalau misalnya untuk karakteristik struktural itu pada SEM-nya sendiri, itu nantinya akan memberikan informasi tentang bentuk dan distribusi nanopartikel ZNO. Biasanya juga ZNO nanopartikel ini memiliki bentuk sferis atau bentuk lain seperti batang atau nanoflower tergantung pada kondisi sintesisnya. Terus
Untuk ukurannya, pada analisis ini itu memungkinkan penentuan distribusi ukuran partikel yang biasanya dihitung dengan diameter rata-rata partikel. Nah, untuk ukuran nanopartikel ZNO ini dalam rentang beberapa nanometer hingga beberapa puluh nanometer. Terus untuk karakterisasi optikalnya ini itu menggunakan spektroskopi UV vis. Jadi nanti ada spektroskopi UV vis ini tuh nanti dalam karakterisasi optikal memberikan informasi tentang sifat optik nanopartikel ZNO, terutama pita serapan utama yang terkait dengan transisi elektronik di ZNO. Terus nantinya akan ada nilai band gap ya pada ZNO yang ditentukan dari tepi serapan UV vis. Dan untuk selanjutnya juga di karakterisasi optikal itu ada fotoluminesensi atau PL pada spektrum PL yang nantinya juga memberikan informasi tentang emisi cahaya dari nanopartikel ZNO. Seperti itu, Siti Rahma. Apakah udah benar? Iya, sudah Iya. terjawab, Vina. Oke, Terima kasih. Iya, sama-sama Siti Rahma. Baik, selanjutnya Nela. Nah, saya izin menjawab pertanyaan dari Sartika ya. Pertanyaannya, mengapa lingkaran merah putus-putus digambarkan ditambahkan pada gambar SEM di perbesaran tinggi? Nah, untuk jawabannya sendiri, nah lingkaran merah putus-putus pada gambar SEM di perbesaran tinggi yaitu 65.000 untuk Casia fistula dan 30.000 untuk Melia azadarak digunakan untuk menunjukkan tepi atau batas dari nanopartikel ZNO. Nah, ini membantu mengidentifikasi batas partikel individu dengan lebih jelas, serta untuk mempermudah analisis ukuran dan bentuk partikelnya. Gimana, Sartika? Ya, terima kasih Nela. Sama-sama. Pertanyaan dari Runi Olga mengenai apa perbedaan yang diamati pada gambar SEM ZNO NPS dari Cassia fistula dengan Melia azadarak pada perbesaran tinggi. Nah, untuk perbesaran tinggi itu gambar SEM ZNO NPS dari Cassia fistula itu di 16.000 dan 65.000 dan Melia azadarak 8.000 dan 30.000. Itu menunjukkan detail morfologi permukaan yang lebih halus. Lingkaran merah putus-putus itu menunjukkan tepi partikel individu dan membantu identifikasi batas partikel. Meskipun kedua ekstrak daun menghasilkan partikel dengan bentuk yang mirip, tapi ada perbedaan dalam ukuran distribusi partikelnya. Mungkin cukup sekian. Baik, sekian dari kelompok 5 untuk selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok 6. Dipersilakan kepada kelompok 6. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Raisa Nabila. Pertanyaannya itu yaitu pada hasil 4 itu bagaimana hubungan, mungkin bukan dari hasil 4 ya. Ya, bukan hasil 4 dari tadi yang zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 mungkin ya. Bagaimana hubungan, oh iya betul, salah saya. Pertanyaannya itu pada hasil 4 bagaimana hubungan antara persentase timah dan suhu mempengaruhi material. Nah, hubungan antara persentase timbal dan suhu dalam panduan timah itu mempengaruhi komposisi dan struktur fasa materialnya. Yang dimana diagram fasa, tadi kan saya menjelaskan diagram fasa sistem timah dan timbal itu menunjukkan bahwa ada garis solidus dan liquidus bervariasi dengan komposisi paduan kayak 80% timah itu menunjukkan bahwa larut padat beta berbentuk pada suhu di atas 97,8% timah. Kemudian ada analisis SEM dari
berpaduan dengan 80% timah mengungkapkan bahwa bulatan yang lebih gelap kaya akan timah dan garis-garis ramping kaya akan timah itu hasil EDS yang menunjukkan bahwa garis-garis tersebut terdiri dari zona kaya timah dan titik kaya timah yang bercampur satu sama lain. Nah, ini menunjukkan bahwa curah yang lebih gelap sesuai dengan larutan padat dengan komposisi timah persen beratnya itu di atas 97,8%, sedangkan garis-garis rampingnya mengandung larutan padat alfa dan beta. Mungkin cukup sekian dari saya. Bagaimana, Raisa? Baik, terima kasih Irma. Ya, sama-sama. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfina, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana analisis pemindaian mikroskop elektron atau SEM berkontribusi terhadap karakterisasi tentang bentuk dan ukuran pada sampel yang diuji. Analisis pemindaian SEM ini akan memberikan kontribusi penting dalam karakterisasi tentang bentuk dan ukuran pada sampel yang diuji. Nah, dengan SEM ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas dan detail mengenai struktur mikroskopis suatu bahan, termasuk bentuk dan ukuran partikel yang ada. Lalu, SEM juga memungkinkan pengukuran dimensi partikel dengan tingkat resolusi yang tinggi, sehingga memungkinkan identifikasi dan analisis pada zat yang diuji itu akan lebih akurat terhadap morfologi pada sampel tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana, Lutfina? Iya, baik, terima kasih, Linda. Ya, sama-sama. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mbak Septi kepada Mbak Septi, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Linda. Saya akan menjawab pertanyaan Iqmal gitu ya. Tadi Iqmal bertanya bahwa pada figur 1B itu menunjukkan adanya kandungan SB sekitar 0,85%. Dan pada C itu menunjukkan kandungan PB atau timbal sekitar 99,15%. Nah, bagaimana cara interpretasi persentase kandungan tersebut dari data gambar hasil analisis SEM tersebut gitu ya. Nah, pada gambar 1B itu kan merupakan data X-ray gitu ya, setelah sebenarnya sama sampelnya, sampel A dari hasil SEM. Cuman untuk yang D itu kan hasil X-ray gitu ya. Nah, cara interpretasi persentasenya itu dengan memperhatikan pola distribusi yang ditunjukkan pada peta X-ray EDS atau kata-kata X-ray atau EDS gitu ya. Jadi sebenarnya di X-ray EDS ini tuh sudah ada manual gitu dari alatnya untuk menginterpretasikan seberapa besar persen dari timah ataupun timbal tersebut gitu. Jadi tidak ada perhitungan khusus untuk presentasi tersebut gitu. Jadi ketika sudah terbaca spektrum X-ray, maka dengan otomatis si spektrum ini akan memunculkan perhitungan persentase kandungan elemen sesuai dengan peta EDS yang telah tersedia gitu. Makanya tadi setelah saya menjelaskan kan dijelaskan bahwa terdapat grafik gitu ya yang dijelaskan oleh Irma seperti itu. Jadi sudah ada di petanya, tidak manual untuk perhitungan persentasenya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 5 dan kelompok 6. Alhamdulillah semua pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya. Mungkin cukup sekian untuk presentasi hari ini mengenai SEM. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.